Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, sebagaimana bahasan kita pada pembahasan nomor 26, yaitu huruf-huruf yang bermakna. Jadi yang pertama dulu huruf nafi, masuk ke fi'il madhi dan mudhari. Kalau masih ingat itu ada lam, kemudian ada lamma, ada lan. Kemudian ada pula masuk ke fi'il madhi seperti ada in dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang kedua namanya huruf jawab. Baru ini yang ketiga namanya dipakai seperti ini. Kenapa dipakai harfat tafsiri? Ya, ini kan dibaca harfat tafsiri. Nah, kalau satu huruf apa bahasa Arabnya? Kalau huruf jamak itu Harfun. harfun. Kalau dua, iya harfani. 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 Nah, karena dia disandarkan, ini kan mau disandarkan, diidhofatkan kepada at-tafsir, maka dihilangkan nunnya. Itu makanya dia harfat tafsiri gitu. Jadi dia sebenarnya dua ini. Jadi kalau harfun satu, kalau harfani dua. Kenapa hilang nunnya? Karena tanwin itu mau disandarkan ke sini. Maka hilang ini mudhaf ilaihnya. Jadi langsung sekali ini dua huruf tafsir gitu. Sudah dua ini. Tapi kalau ada jamaknya huruf, ada ahruf, itu. Jadi jamak huruf ini ada dua. Ada huruf, ada ahruf. Jadi harfun, harfani, ahruf atau huruf. Ini dihilangkan. Jadi bahasan kita nomor 3 adalah harfat tafsiri. Jadi dua huruf penafsir. Jadi ada huruf, tapi berarti ini tidak beramal, ini tidak mengerjakan bentuk kalimat di belakang atau kata, cuma dia memberi maksud. Jadi namanya huruf tafsir ya. Jadi ada dua huruf tafsir. Di dalam Al-Quran nanti kalau sudah biasa melihat ada dua huruf tafsir. Nah, apa yang dua huruf tafsir itu? Jadi dua huruf tafsir, kalau tafsir kan berasal dari kata kerjanya fassara yufassiru tafsir, berarti masdar ini. Jadi dua huruf tafsir maksudnya untuk menjelaskan maksud. Untuk menjelaskan maksud kata, dijelaskannya maksud kata. Maksud kata yang dijelaskan atau mufradat atau kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya. Mungkin kalimat sebelumnya ada berbentuk maksud dari mufradat kata, bukan atau di sini, dan yang betulnya itu. Selain daripada yang diberi maksud kemudian ada satu lagi yang yang dijelaskannya adalah dan ya. Dan. Jadi dia menjelaskan maksud kata dan maksud dari kalimat. Kan berbeda tuh. Kalau kalimat beberapa susunan kata. Jadi yang itu fungsi daripada fungsi daripada kok enggak mau? Kok enggak mau merah lagi? Jadi dua huruf tersebut, ini dia dua huruf itu. Ada ai, ada an. An ini bukan huruf nasab, tapi an tafsir. Kalau kita sudah sering membaca seperti kemarin, membaca Nawawi, nampak itu. Kalau Nawawi kan ini contoh, ada enggak ai dibuatnya di sini? Ini ini ai. Jadi berarti fungsi ai di sini dia adalah memberi maksud. Kenapa Pak ya?
dia memberi maksud daripada mufradat. Jadi mufradat yang di sini diterangkan oleh ai. Ini dia. Jadi itu dia. Jadi ai dan an. Contoh, contoh apa bacaannya nih? Lisan. Ra'aitu lisa atau lisana. Lisa. Jadi ada orang mengucapkan seperti ini. Ra'aitu lisa. Aku telah melihat seekor lisa. Jadi orang sebagian bingung. Apalah lisa? Mungkin bahasa yang agak langka. Nah, maka dikasihlah ini ai. Lisa jadi apa fungsinya dalam kalimat ini? Lisa. Maf'ul. Maka ini pun jadi maf'ul dia. Jadi maksudnya ai di sini maksudnya dia menjelaskan maksud kata. Lisa ini kan satu kata ini. Di satu kata ini diberi maksud oleh siapa? Oleh ai. Si ai ini Lisa kan? Baru sama ini. Maksud dari Lisa adalah Asad. Asad itu arti singa. Jadi mungkin bahasa tertentu Lisa baru dijelaskan oleh ai. Namanya ai tafsir. Jadi ini adalah huruf tafsir, ya, huruf tafsir. Kemudian contoh yang di sini ada keterangan. Kata Lisa seperti ini, kata Lisa ini maksudnya asada. Asada itu artinya singa, ya. Jadi berarti kata ai ini berfungsi menjelaskan mufradat. Mufradat dari sini dijelaskannya. Apa maksud dari Lisa? Asadat. Asada. Jadi sebelumnya mufradat sebelumnya kan ada ya. Jadi dijelaskannya. Kalau di tafsir Nawawi kan sebenarnya panjang dia menjelaskan. Walaupun panjang dia menjelaskan, sebenarnya kan yang dijelaskan tentang mufradat bukan kalimat. Yang kedua contohnya mufradat per jenis satu per kata vocabulary. Kalau jumlah kan kalimat. Hampir sama seperti menjelaskan kata itu. Nomor 2 apa ini? Contoh nomor 2. Fa'auhai ilaihi. Terus ini salah ini. Anisna sebenarnya ini fi'il amar ini ya. Iya, ini fi'il amar ini. Fi'il amar enggak ke bawah barisnya, ke atas barisnya nih. Belum apa ya? Belum di Latin di Arabkan. Jadi kalau di sini pengertiannya anisna. Sebenarnya fi'il amarnya kan isna. Isna. Di sini mungkin di sini. Ya. Anisna. Enggak mau dia. Belum dihapus yang apa ini ya. Hapus dulu. Anisna. Itu. Jadi itu fi'il amar tuh. Fi'il amar dari sana'a. Sana'a tasna'u. Sana'a tasna'u dihapuskan tanya isna. Jadi iya, karena bertemu alif lam. Jadi an inilah sebenarnya aslinya an tafsir. Cuma kenapa tidak dimatikan? Karena ini mau disambung. Ini bukan hamzah ini, berarti dia hamzah wasal. Gugur pada lafaz, tidak pada suratan. Itu istilah kalau pesantren. Enggak lazim dibaca. Mesti anisna. Jadi kalau ini yang tertulis, jadi tertulis tapi tidak dibaca. Ini namanya gugur pada lafaz. Di lafaz gugur tidak dibaca, tapi tertulis tidak pada suratan. Itu gaya orang muhajir pesantren. Ba'atunya gugur pada lafaz, tidak pada suratan. Dalam tertulis ada. Nah ini bagaimana maksudnya ini? Cobalah. Ini Al-Quran ini dalam surat saya rasa mengenai Nuh ini. Fa'auhayna, maka mewahyukan kami, kata Allah, ilaihi, kepada Nuh. Maka mewahyukan kami kepada Nuh. Apa yang kami wahyukan? Anisna'il fulka. An ini berarti dia memberi maksud ini. Apa maksud wahyu di sini?
Nah, gitu. Jadi dia memberi maksud, ini kan berarti berbentuk jumlah ini ya. Ini berbentuk jumlah kalimat, dikasihnya maksud. Jadi maksudnya adalah isna'il fulka, engkau buatlah polkah atau engkau buatlah sampan polkah ini. Jadi maksud engkau buatlah Nuh sampan, inilah penjelasan dari an ini. An ini menjelaskan ini. Ya, jadi bukan huruf nasab. Jadi kadang kalau huruf nasab fi'il mudhari ke atas, ya maka ke atas dia. Kita jelaskan lagi, ya. Jadi di sini fa'auhayna ilaih, maka mewahyukan kami, kata Allah kepadanya Nuh. Baru dikasih tafsir. Jadi namanya ini an-tafsir. Apa maksudnya yang wahyu itu isinya? Isna'il fulka, buatlah atau tukangilah, gitu. Buatlah sampan. Coba yang nomor 3 apa? Katabtu. Ya, katabtu ilaihi. Berarti aku telah menulis kepadanya atau telah mewajibkan aku kepadanya. Jadi dijelaskan oleh tafsir. Maksudnya kalau ini fi'il, kan fi'il amar juga ini. Hadara yahduru. Apa fi'il amarnya? Kalau hadara tahduru menjadi hadara yahduru menjadi tahduru, dihilangkan ta menjadi uhdur. Jadi itu makanya pengertian mewajibkan atau menuliskan aku kepadanya, anihdur, berarti pengertian mewajibkan itu adalah hadirlah engkau. Itu pengertiannya. Jadi dijelaskan oleh an. Ini saja. Jadi kata an menjelaskan jumlah atau kalimat sebelumnya. Jadi kata an di sini dia an tafsir menjelaskan kalimat sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Sedangkan kata ai dia menjelaskan mufradat atau vokabulari dari sebelumnya. Hanya 2. Jadi yang 3 ini huruf yang tidak bermakna, yang punya makna hanya 2. Pertama ai, yang kedua an. Itulah dia ya. Jadi itu yang disebutkan dari ada 2 huruf tafsir. Pertama adalah ai, dia menafsirkan mufradat. Kemudian yang kedua an, dia menafsirkan jumlah. Sekarang mau dibuat latihan sedikit. Berarti latihan lagi. Latihan dalam ayat, tapi karena berhubung penulisan ayat itu memang cukup lama dan panjang. Itu makanya dia memerlukan pembahasan yang alot. Kalau sudah mulai menceritakan daripada ayat, ya. Jadi ayat Al-Quran sengaja Ustadz tampilkan, sebab tujuan kita sebenarnya kan bagaimana supaya membaca ayat Al-Quran ini enak, paham, mengerti susunan bahasa. Dari situlah kita menggali apa sebenarnya maksud daripada apa itu, melihat tafsir, melihat dari kalau sudah tafsir tentu mau tak mau terlibat kepada hadis ya. Sekarang coba diperhatikan lagi misalnya di dalam surah Kahfi. Surah Kahfi yang terakhir. Surat Kahfi yang terakhir ya. Ayat yang terakhir. Kalau dalam surat Kahfi yang terakhir itu ya. Bukan surat yang terakhirnya tetapi surat 71 sampai 82. Coba kita angsur sedikit membuatnya. Coba ya. Di sini bagaimana caranya dari Iya kan berarti sudah membuat apanya lagi, membuat contoh berlatih ya. Misalnya di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam ini fantalaqa, langsung itu sekali ya. Fantalaqa. Ini dia. Ada nunnya itu. Fantalaqa, fanta. Jadi fanta huruf ta langsung fantalaqa.
Ini. Kalau seperti ini fantalaka. Berapa kata ini kira-kira? Itu huruf tuh. Yang kata berapa kata? Dua. Jadi pertama fa. Ini kan fa tafrik. Fa ini bukan fa huruf atap ini ya. Namanya fa pecahan cerita sebelumnya. Fa. Kemudian yang satu lagi adalah intalaka. Jadi intalaka ini dia. Agak damam nampaknya. Kurang ciduk. Ini lape-lape. Itu dia. Nah, kalau pantalaka seperti ini kan fa itu keluar jadi intalaka. Kalau intalaka bentuk apa itu? Isimkah, fiilkah, hurufkah? Ya, fiil. Baru kita bahas lagi. Kalau fiil madikah, fiil mudhari atau fiil amar? Madi. Kalau fiil madi 3 huruf kah asalnya atau dapat tambahan? Dapat tambahan. Kalau 3 hurufnya talaka. Talaka, maka tambahannya adalah alif sama nun. Itu maka dibaca talaka. Kalau talaka bahasa Indonesia bertolak. Selain pada bertolak talak, bertolak ya juga. Nah, sekarang kalau pakai alif dan nun berarti sudah berhasil perjalanan bertolak, berangkat gitu. Nah, sekarang kalau dilihat ini fi'il madinya kan 14 kotak. Kotak keberapa ini? Kedua. Kotak kedua. Kotak pertamanya apa? Intalaqa. Kalau kotak keduanya intalaqa. Kalau bentuk banyaknya intalaku. Kalau yang ke-15-nya, kalau 14-nya mana mungkin Yang ke-14-nya Intalakna. Intalakna. Kalau kontak 13? Intalaktu. Ya, intalaktu. Ya. Jadi kalau intalaka ini mana fa'ilnya kalau gitu? Ada tersembunyi huma. Gitu ya. Maka kalau begini, kalau soal fa'ilnya ini sifatnya, kalau begini sifatnya harus ini. Kalau nanti ada tertulis 2 di situ kata benda, itulah fa'il. Tapi kalau nggak ada tertulis kata benda berarti huma. Cuma lihat lagi tempat kembalinya atau rujukannya. Ini dalam ayat ya. Jadi di ayat 71 ini pantalaqo. Hatta lagi. Hatta ini memang kemarin mulai belajar huruf atap ya. Tapi mungkin sudah lupa ya. Hatta seperti ini. Pantalaka hatta huruf atap ya, atap. Pantalaka hatta iza rakiba. Iza belum belajar lagi. Iza ini huruf syarat ini sebenarnya kita belum. Iza. Tapi yang dipakai ini rakiba. Rakiba. Kalau seperti ini rakiba. Kalau sini kan fa'ilnya tadi huma. Hatta ini artinya sehingga. Iza apabila. Rakiba. Ini tidak dibaca rokaba ya. Rakiba fi'il madinya itu. Ini fi'il madi kotak keberapa ini? Rakiba. Kedua. Karena mesti disamakan. Itu maka di atapnya nih. Jadi intalaka. Di sini rakiba. Fa'il dari rakiba mana? Fa'il dari raqiba. Sembunyi. Ya sama lah. Huma juga. Sembunyi huma. Pakai tangkai ini. Iya. Jadi pantalaka hatta iza raqiba. Baru di sini pisafinati. Ini. Pisapinah, itu di dalam surah Al-Kahfi itu. Pisapinati, kharaqaha. Kha, ra, qa, lagi.
Baru ini jawab dari Iza ini. Pisapinati kenapa dibaca pisapinati? Huruf jarang itu sudah lancar ya. Ini dibaca kharaqaha. Kharaqa bentuk apa pula kharaqa? Fi'il madi. Fi'il madinya ini mana fa'ilnya? Wa. Ha yang ada di sini sebagai apa? Ya, maf'ul. Ya, maf'ul ya. Ini sebagai maf'ul ya, sebagai maf'ul. Itu dia. Nah, jadi kalau begitu huwanya ini balik ke Khaidir. Ceritanya Khaidir sama Musa ini. Jadi ini fantalaka maka bertolaklah keduanya, maksudnya Khaidir sama berangkatlah keduanya. Ini isinya kan dia apa itu ingin belajar kepada Khaidir. Nah, di situ maka nanti kita membaca ayat paham kita. Jadi ingin belajar. Sebenarnya ada riwayat-riwayat lagi menjelaskan kenapa disuruh Allah belajar Musa itu kepada Khaidir. Itu untuk memperbaiki sikapnya. Karena dalam riwayat ada menjelaskan bahwa Musa itu agak suka arogan. Jadi ada menganggap dirinya sudah hebat. Jadi disuruh oleh Allah dia belajar kepada Khaidir ini. Di situ ya. Iya, jadi maka bertolaklah keduanya hatta sehingga atau sampai iza manakala apabila rokiba telah mengendarai keduanya. Apa yang dikendarai pisapinah dalam sampan? Iya, palka sapinah. Kalau palka ya juga, tapi dasar ini sapinah sudah berbentuk apa? Ya perahu. Waktu sudah berada di sapinah kan apabila ini huruf syarat ini namanya. Ini jawabnya. Itu maka ini kita perlu belajar kalau ada sama idza jaa nasrullah wal fath. Maka ada pasabi itu pak jawab. Kalau ini iza ini fi'il madi ini jawabnya. Jadi maka apabila telah bertolak keduanya maka bertolaklah keduanya Musa sama Khaidir sehingga apabila telah mengendarai atau sudah naik keduanya pada sampan sudah selesai maksudnya sudah mengendarai keduanya kharaqa melubangi dianya Khaidir yang dilubanginya sampan itu mulailah bertanya padahal perjanjian tidak boleh bertanya. Jadi itu makanya di situ dapat kita pelajaran sesuatu banyak penafsiran itu. Jadi bagaimanapun hebatnya kita berarti tidak boleh sombong. Jadi itu makanya apapun yang kita usahakan akhirnya nanti dijelaskan. Ini nanti setelah banyak kita baca inilah takwil selama kamu tidak percaya. Jadi itu maka dalam hidup kita bisa pula diambil bermacam-macam model diujikan oleh Allah kepada kita yang isinya supaya kita menjadi orang baik. Nah, itu isinya nanti. Kalau kita lihat begitu, kenapa begitu Musa sudah hebat? Rupanya diuji dalam rangka memperbaiki dia. Jadi untuk itu ada yang cepat diberi ujian, ada yang lambat, ada macam-macam model ujiannya. Jadi orang yang tabah menghadapi ujian berbagai diberikan Allah itulah yang berbahagia. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak mendapat ujian. Jadi ada orang menduga kalau saya tamat sekolah dapat bekerja saya begini ya, tapi nanti di balik itu ada pula persoalan. Jadi ada terus persoalan. Jadi itu maka kalau kita kembali kepada Allah, tentramlah hidup manusia. Tapi kalau enggak, kenapa begini ya? Kenapa begini? Di mana salahnya? Itu terus kerja. Inilah pelajaran. Tapi belum bertemu di sini huruf-huruf yang bermakna. Mana? Belum. Ini kan mulai membaca baru. Kita kan masih ujian pola 1 sampai 26. Cuma khusus huruf-huruf bermakna belum. Iya, sudah dibahas yaitu ayat tafsir. Iya, ayat tafsir. Tapi kalau ini nanti dikaitkan dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan Pak Nawawi, nampak itu. Pak Nawawi nanti pantalaka baru dikasihnya ai, diberikannya. Atau setelah ini. Jadi inilah pelajaran kita, maka karena siang malam atau sering kita melihat
belok-belok huruf-huruf lekok-lekok Al-Qur'an itu tidak aneh lagi. Sudah tahu ini fi'il, ini fa'il, jar majrur. Nah, jadi gitu keinginan Ustadz itu, makanya kalau ada generasi-generasi muda ya bisa dilihat YouTube kembali yang pelajaran baru. Ada ya khusus bagi anak-anak SD, SMP, SMA bisa mempelajari. Karena orang tua pun boleh. Ya orang tua pun boleh. Kalau melihat YouTube kan bebas. Begitulah keuntungan nikmat zaman canggih ini. Jadi bisa diulang-ulang. Guru yang tidak marah ya. Ilahuna faqat intahaina ila liqa. Ma'assalamah. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.